Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, bagi Anda para orang tua yang memiliki buah hati mungkin cukup was-was ya ketika akan membawa anak ke playgroup atau taman kanak-kanak karena masih berada di masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, sebuah playgroup menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi muridnya, mulai dari pintu masuk hingga saat proses belajar mengajar. Kita bergabung dengan rekan Sabda Role langsung dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sabda, agar orang tua merasa nyaman, tidak khawatir, tidak was-was, apa-apa saja nih bentuk protokol kesehatan yang diterapkan di playgroup tempat Anda melaporkan saat ini? Iya, Naila, memang di masa pandemi ini kita mungkin cukup was-was nih, utamanya bagi orang tua yang memiliki buah hati, utamanya untuk membawa ke kelompok bermain ataupun ke taman kanak-kanak. Meskipun saat ini baik itu taman kanak-kanak maupun kelompok bermain ini masih diliburkan, namun sebuah kelompok bermain dan taman kanak-kanak ini di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan sudah menerapkan protokol kesehatan bagi murid-muridnya. Tidak hanya bagi murid-murid, namun juga seluruh tenaga pengajar di sini juga menggunakan APD saat proses belajar mengajar dilakukan. Saya mau masuk ke dalam, tapi sebelumnya ini saya menunjukkan ini di pintu masuk ada tempat cuci tangan yang disediakan oleh pihak dari pengelola taman kanak-kanak ini. Ini kita harus cuci tangan sebelum masuk ke dalam. Jadi memang cuci tangannya diperuntukkan ini, tempat cuci tangan ini diperuntukkan untuk anak-anak, Nela. Nah, ukurannya agak lebih pendek. Oke. Setelah cuci tangan, ini bagi orang tua, bagi murid, ini wajib cuci tangan dulu sebelum masuk ke dalam area kelompok bermain ataupun taman kanak-kanak. Nah, sebelum masuk, di sini sudah ada petugas yang akan mengecek suhu tubuh. Oke, berapa Pak? 36,7. Terima kasih Pak. Nah, sudah cuci tangan, sudah melakukan pemeriksaan suhu tubuh, barulah kita masuk ke taman kanak-kanak ini. Nah, kira-kira seperti apa bentuk-bentuk protokol kesehatan yang diterapkan oleh pihak dari Yayasan Pendidikan Nobel ini? Saya akan berbincang langsung dengan Markom ya, dari Nobel. Halo, selamat siang, agak karebas. Baji-baji Ji. Dengan Ibu Andi Noviola ya. Benar. Tadi di depan saya sudah cuci tangan, saya sudah melakukan pengecekan suhu tubuh. Protokol kesehatan apa lagi yang diterapkan oleh pihak dari kelompok bermain dan taman kanak-kanak Nobel ini? Oh iya, baik. Jadi kita selain pengecekan suhu tubuh, cuci tangan, segala macam, kita ada juga menyiapkan hand sanitizer di setiap ruangan, ruangan kelas kita. Ada di depan CS, di setiap kelas kita ada, di ruang makan kita ada, di ruang makan pun kita ada sarana pencuci tangan, di tempat bermain kita ada, jadi di setiap sudut kita menaruh hand sanitizer. Oke, jadi mulai dari depan sampai dengan di dalam area playgroup ini semuanya sudah ada protokol kesehatan. Benar, begitu ya. Iya. Pakai masker juga itu harus ya. Face shield juga tadi saya lihat. Iya, wajib. Oke. Jadi setiap pengunjung kita harapkan wajibkan tidak boleh masuk ke dalam gedung area TK Nobel kalau tidak memakai masker. Oke. Untuk pengantar atau orang tua sendiri, apakah diperbolehkan untuk masuk ke dalam area kawasan playgroup ini sendiri? Diperbolehkan dengan syarat harus termoscan, cuci tangan, dan wajib memakai masker. Oke, untuk sesi proses belajar mengajarnya sendiri ini maksimal ada berapa anak per sesi? Kalau sekarang kan kita belum memulai sistem pelajaran karena kita kan sekarang masih open house. Jadi open house itu kita karena selama pandemi ini, jadi kita mengadakan 2 sesi dalam sehari, yang dimana dalam sesinya itu hanya 5 orang tua yang wajib yang boleh datang, dan dibagi dalam 2 sesi. 2 sesi ya, per harinya ya? Iya, per sesi itu hanya 5 orang tua murid yang datang. Iya, jadi tidak boleh melebihi dari itu karena kita kan menjaga untuk tidak begitu ramai, menjaga keramaian kayak gitu. Jadi saat ini memang belum beroperasi. Namun orang tua bisa datang ke sini untuk meninjau atau melihat bagaimana proses protokol kesehatan yang dilakukan oleh taman kanak-kanak dan juga kelompok bermain ini. Kemudian untuk tenaga pengajar ini kan pastinya tenaga pengajar nantinya akan langsung menyentuh anak begitu
harus mengawasi anak. Bagaimana dengan tenaga pengajar di sini? Apakah juga ada pemeriksaan khusus bagi tenaga pengajar di sini? Iya benar. Jadi sebelum kita mengadakan open house tenaga pengajar ini kita sudah melakukan tes kesehatan. Jadi sebelumnya mereka telah melakukan kesehatan dan selama proses open house ini mereka wajib memakai masker, face shield dan mencuci tangan, hand sanitizer dan segala macam area kita setiap 2 kali sehari. Misalnya setiap sebelum awal sesi kita semprot desinfektan dan setelah mereka anak-anak selesai sesi kita semprotkan kembali disinfektan. Berarti penyemprotan disinfektan juga secara bertahap. Benar. Di sini juga sudah hadir bersama saya Naila, perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Goa, yang tadi juga sudah meninjau langsung ya Bapak Syarifuddin Kule. Pak, ini sudah melihat tadi bagaimana proses protokol kesehatan yang ada di kelompok bermain ini. Pak, tanggapannya dari Dinas Pendidikan sendiri seperti apa Pak? Kalau dari Dinas Pendidikan ini alhamdulillah luar biasa. Artinya dari yang pertama dulu kan mulai proses masuk dan setelah saya meninjau tempat-tempat, nah itu sudah memenuhi standar. Nah, jadi dari Dinas Pendidikan yang kan sarannya dulu. Kalau nggak sudah sarananya ini alhamdulillah sudah lengkap. Bahkan sampai WC-nya untuk anak-anak sudah ada, untuk orang dewasa juga sudah ada. Tempat permainannya sudah ada, ruangannya juga sudah ada. Untuk protokolnya sendiri bagaimana Bapak melihat? Banyak. Protokolnya ini sudah luar biasa ini. Hanya untuk nanti mungkin dalam PBM-nya memang untuk orang tua siswa jangan dibawa masuk di ruang kelas. Orang tua siswanya sampai di depan saja begitu Pak ya? Sampai depan saja di situ. Karena ya kita kan tidak tahu ini ya kan proses ke depan. Yang kemudian dari sisi saya sudah datang tadi terkait dengan pendidik, ya kan, artinya gurunya. Saya tanya tadi sudah ada 4 orang dan semuanya sudah alumni PAUD itu. Ya alhamdulillah kan itu. Yang kemudian yang ketiga adalah siswa, sudah ada semua. Jadi intinya kan 3 dukungan utama, sarananya. Pendidiknya atau gurunya, yang kemudian adalah siswanya. Kalau sudah itu sudah terpenuhi, insya Allah sudah bisa dilakukan kegiatan selanjutnya. Kan sekarang masih masa pandemi Pak. Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Goa sendiri belum ada rencana untuk membuka kembali sarana pendidikan Pak? Kalau kita di Goa ini, karena kita kumpul baru-baru ini melalui Zoom meeting juga adalah tetap kita akan buka, tetapi kan yang wajib dulu pada hari pertama itu kan semua guru, kepala sekolah harus dengan tetap mengacu kepada protokol kesehatan. Bisa nanti kemudian beroperasi tapi harus mengacu dalam nggak boleh itu wajib. Protokol kesehatan tidak, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Terima kasih Pak Syarifuddin Kule, perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Goa. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Nobel. Semoga protokol kesehatan yang diterapkan oleh kelompok bermain dan juga taman kanak-kanak dari Nobel PGKG ini bisa dicontoh oleh sekolah-sekolah lain yang khususnya yang ada di Kabupaten Goa. Demikian, Naila, saya kembalikan ke Anda. Iya, Sabda Role melaporkan dari Goa, Sulawesi Selatan. Terima kasih, Sabda. Kalau protokol kesehatannya sudah cukup ketat,